Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil hutan bukan kayu pada produk rotan, bambu, dan daun pandan. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 4, yaitu yang pertama ada Marta, yang kedua ada Monica, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Torik, dan yang terakhir ada Jessica. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, yang berikutnya itu adalah latar belakang di mana hutan Indonesia itu memiliki potensi hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang sangat tinggi. Dan terdapat beberapa jenis HHBK yaitu seperti rotan, bambu, dan daun pandan. Di daerah pedesaan itu rotan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan anyaman, keperluan tali temali maupun untuk keperluan lainnya. Next. Lalu ada yang kedua itu ada bambu. Bambu ini memiliki keunggulan tinggi yang sangat berpotensi sebagai bahan alternatif pengganti kayu jati. Dan yang berikutnya itu ada pandan, di mana pandan ini memiliki daun yang dapat dimanfaatkan sebagai penambah warna dan juga memberikan aroma yang khas. Next. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana sifat dan karakteristik dari bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan untuk dijadikan produk bernilai tambah. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan yang dilakukan terhadap bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan menjadi produk bernilai tambah. Yang ketiga, bagaimana pengembangan teknologi yang digunakan dalam pengolahan untuk peningkatan nilai tambah dari produk berbahan baku rotan, bambu, dan daun pandan. Yang keempat yaitu bagaimana standar produk yang diolah dari bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan. Yang kelima yaitu bagaimana nilai ekonomi produk yang dihasilkan dari pengolahan berbahan baku rotan, bambu, dan daun pandan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi sifat dan karakteristik dari bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan untuk dijadikan produk yang bernilai tambah. Untuk mengetahui pemanfaatan yang dilakukan terhadap bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan menjadi produk yang bernilai tambah. Untuk mengetahui pengembangan teknologi yang digunakan dalam pengolahan untuk peningkatan nilai tambah dari produk berbahan baku rotan, bambu, dan daun pandan, untuk mengetahui standar produk yang diolah dari bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis nilai ekonomi produk yang dihasilkan dari pengolahan berbahan baku rotan, bambu, dan daun pandan. Selanjutnya yaitu pengenalan bahan baku secara umum dan secara khusus. Yang pertama itu rotan. Rotan merupakan tumbuhan yang tergolong dalam kelompok palem-paleman yang hidupnya merambat. Golongan ini termasuk dalam subfamili Calamoideae yang mempunyai 13 marga dan sekitar 600 jenis hidup pada kawasan hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Rotan ini memiliki komponen kimia yang menentukan kekuatan dan kawetan rotan, yaitu holoselulosa, selulosa, lignin, silika, tanin, dan pati. Yang kedua yaitu bambu. Persebaran bambu dapat ditemukan di dataran rendah hingga daerah pegunungan. Bambu ini memiliki karakter pada umumnya yaitu berbentuk silindris, beruas, berongga, berbuku, serta berdinding keras. Bambu memiliki rebung yang berwarna keunguan, gundul, dan terkadang berlilin putih. Ujung pelepahnya berbentuk rompong dan kuping pelepah buluhnya tidak terlihat. Daun pelepah buluhnya terkeluk balik berbentuk segitiga dengan pangkal yang menyempit. Yang ketiga itu daun pandan. Pandan wangi merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan daunnya sebagai bahan tambahan makanan, umumnya sebagai bahan pewarna hijau dan pemberi aroma. Tanaman jenis monokotil dari famili Pandanaceae ini tumbuh subur di daerah pantai hingga daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dan pandan bentuk daunnya memanjang seperti daun palem dan tersusun secara roset yang rapat. Daun tersusun dalam garis spiral yang biasanya berjumlah 3, dan jika diremas, daun ini akan mengeluarkan aroma wangi yang khas. Yang berikutnya itu ada pemanfaatan bahan baku rotan. Yang pertama itu ada rotan, di mana rotan ini banyak digunakan untuk menjadi produk anyaman seperti pengayak, simpai, bakul, bidai, sikup, dan juga pinggan. Berikutnya itu ada bambu, di mana bambu ini sering digunakan pada dunia industri seperti industri makanan, di mana bambu ini dapat dimanfaatkan sebagai keripik rebung dan juga bahan pulp dan kertas. Bambu menjadi arang dan juga sebagai sarana transportasi air.
Yang berikutnya itu ada daun pandan, di mana daun pandan ini lebih banyak digunakan menjadi pewarna makanan, pemberi aroma, dan juga bisa menjadi kerajinan anyaman ataupun kerajinan souvenir. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan rotan. Teknologi pengolahan rotan terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengambilan rotan, yang kedua penggorengan, yang ketiga pembersihan, yang keempat itu pengeringan, yang kelima itu finishing, dan yang keenam itu pengasapan, selanjutnya pengawetan, dan yang terakhir yaitu pembentukan. Selanjutnya, teknologi pengolahan bambu. Teknologi pengolahan bambu terdiri dari beberapa olahan, yaitu bambu yang dipilih secara ulet, elastis, dan ekonomis. Kemudian itu melalui seleksi berdasarkan bagian batang bambu, kemudian pengeringan, laminasi, dan anyaman. Selanjutnya, teknologi pengolahan daun pandan. Teknologi pengolahan daun pandan terdiri dari beberapa pengolahan, yaitu pengolahan daun pandan yang terdiri dari tikar tradisional hingga beragam dari produk kerajinan. Kemudian itu adalah perawatan merata dan pengeringan yang efektif. Kemudian perlakuan khusus dengan pewarna basah dan oven 70 derajat Celcius untuk hasil yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu produk kerajinan yang indah, tahan lama, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, standar produk rotan. Standar produk rotan terdiri dari ekolabel, SNI, furnitur, dan tujuannya untuk meningkatkan daya saing global dan keberlanjutan industri. Standar produk bambur terdiri dari SNI, yaitu SNI 8020/2014 dan SNI 7944/2014. Kemudian itu furnitur SNI yang terdiri 7555.22/2011 untuk kursi tamu bambu. Dan yang terakhir itu ISO atau TC 296. Standar produk daun pandan terdiri dari tidak memiliki standar tidak resmi karena dia pemilihannya melalui kebersihan, warna, dan kekuatan serat. Kemudian selanjutnya itu pengolahan, pemilihan daun sehat, pengeringan yang tepat. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan dilakukan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari. Kemudian produk kerajinan hasil produk kerajinan berkualitas tinggi dan menarik. Selanjutnya ada nilai ekonomi produk. Yang pertama itu ada dari rotan, yaitu nilai ekonomi dari produk rotan melibatkan berbagai faktor ekonomi yang terkait dengan siklus produksi, distribusi, dan penggunaan rotan. Berikut beberapa aspek nilai ekonomi dari produk rotan. Yang pertama itu ada nilai produksi, nilai tambah. Yang ketiga ada kontribusi terhadap perekonomian lokal. Yang keempat ada ekspor dan pendapatan devisa. Yang kelima pengembangan pariwisata. Dan yang keenam ada penggunaan alternatif. Selanjutnya yang kedua itu ada pada produk bambu, yaitu mencakup berbagai aspek yang penting untuk pembangunan ekonomi lokal dan global. Berikut ada beberapa nilai ekonomi utama dari produk bambu, yaitu ada yang pertama ada pada sumber daya alam, yang kedua industri kerajinan, yang ketiga ada material konstruksi, yang keempat ada industri tekstil, yang kelima ada energi biomasa, yang keenam ada ekspor dan perdagangan, yang ketujuh ada pembangunan komunitas lokal, dan yang terakhir ada inovasi dan pengembangan produk. Selanjutnya yang terakhir itu ada pada daun pandan. Pada nilai ekonomi dari daun pandan dapat berbeda-beda tergantung pada cara penggunanya. Walaupun daun pandan tidak selalu menjadi fokus utama dalam pertimbangan nilai ekonomi, namun mereka memiliki berbagai manfaat dan nilai yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan terkait nilai ekonomi dari produk daun pandan. Yang pertama itu ada aspek penggunaan kuliner,
kedua industri parfum dan kosmetik, yang ketiga ada obat-obatan tradisional, yang keempat industri pewarna, dan yang terakhir ada penggunaan dekoratif. Nah, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu rotan, bambu, dan daun pandan memiliki nilai ekonomi yang besar dalam berbagai sektor industri dan kehidupan sehari-hari. Rotan digunakan untuk membuat mebel dan kerajinan tangan dengan nilai tambah yang tinggi berkat fleksibilitas dan kekuatannya. Bambu merupakan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan banyak aplikasi dalam konstruksi, kerajinan, tekstil, dan energi biomaska. Meskipun mungkin tidak sepopuler rotan atau bambu, daun pandan memiliki nilai ekonomi dalam industri makanan, parfum, obat-obatan tradisional, dan pewarna alami. Nah, dari ketiga bahan ini, itu memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global, sebagai sumber daya alam yang bernilai dan bahan baku untuk industri kreatif dan inovatif. Pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan pemanfaatan yang bijaksana dari ketiga sumber daya ini diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dengan pemahaman yang baik tentang nilai ekonomi mereka, langkah-langkah dapat diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketiga sumber daya ini, dengan sambil memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.